Cek, cek, cek. Kepada para tabi'in dan umumnya kepada kita semuanya yang selalu turut dan tumut atas semua ajaran Rasulullah SAW. Di hari yang luar biasa ini, yang alhamdulillah setelahnya kita melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid insya Allah, yaitu pada tanggal 8 Rajab 1442 bertepatan dengan 20 Februari 2021, alhamdulillah kita bisa tatap muka sekalipun virtual di dalam acara yang setiap hari Sabtu subuh kita melaksanakannya, yaitu kajian Islam virtual. Perkenalkan terlebih dahulu, hari ini saya berkesempatan, terima kasih kepada Ustadz Mirza dari Samu Mirza untuk memperkenalkan dan juga memberikan kesempatan untuk diri saya pribadi, yaitu Fajar Rahmanuddin, Hujatul Islam, dari guru SD IT Al-Irsyad Al-Islamiyah, bisa bersilaturahmi bertatap muka dalam acara kajian Islam virtual ini. Mudah-mudahan kita selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan terima kasih kepada Ketua PC Al-Irsyad Al-Islamiyah yang sudah hadir dan juga kepada seluruh irsyadiyin yang berkesempatan pada subuh kali ini kita mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa tetesan hujan, karena di sini luar biasa agak lumayan lebat juga. Mudah-mudahan ini sebagai rahmat untuk kita semuanya. Allahumma shahiban nafi'an. Mudah-mudahan hujan ini menjadi manfaat untuk kita semua. Para irsyadiyin, alhamdulillah jadwal yang sudah kita bagikan dan sudah kita ketahui bersama bahwasanya pada hari ini kita akan melakukan kajian, kita akan bersama-sama belajar dengan Ustadz Al-Fadil, yaitu Yazin Al-Hakimi, Dr. Yazin Al-Hakim MSI, yang luar biasa ilmuannya dan juga kedalaman materi yang kita dapatkan dari tiap Sabtu subuh. Dan qadarullah untuk hari ini ada beberapa informasi yang kami dapatkan barusan. Beliau Ustadz Al-Fadil Al-Mukarram ternyata tidak bisa untuk hadir dan juga memberikan ilmunya kepada kita, tapi insya Allah tetap berkah Allah turun kepada kita hari ini. Untuk itu ada beberapa hal yang akan disampaikan terlebih dahulu berupa sambutan dari Ustadz kita, guru kita, yaitu Ketua PC Al-Irsyad Al-Islamiyah Ustadz Khalid Haras. Untuk itu kami persilahkan. Silakan Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau ada belum keluar. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara Anda sudah terdengar? Sebentar Ustadz, ada beberapa hal yang perlu disampaikan. Oke. Ya, silakan Ustadz. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah karena berkat hidayahnya pada pagi hari yang cukup dingin ini ya, karena Bandung tampaknya sedang diguyur hujan. Semoga ini adalah hujan yang memberikan keberkahan. Allah sayyiban nafi'at. Alhamdulillah kita bisa kembali mengadakan kegiatan thalabul ilmi pada subuh ini, pada subuh ini. Sebelumnya kami dari PC Al-Irsyad Al-Islamiyah mohon maaf kepada mustami semua, para irsyadiyin dan para simpatisan, karena qadarullah bahwa pada pagi hari ini guru kita Ustadz Yazin Al-Hakimi berhalangan untuk berbagi ilmu dengan kita karena ada satu
dan lain hal apa kaitannya dengan beliau ada halangannya. Meskipun demikian, ini tidak boleh mengurangi apa semangat kita, begitu ya. Kegiatan yang sudah kita jadwalkan. Insya Allah pada pagi hari ini ada guru kita yang lain, yaitu insya Allah Ustadz Fajar Darlis ya, yang akan memberikan ilmunya kepada kita. Jadi sekali lagi kami mohon maaf atas apa berikutnya kami mengingatkan bahwa insya Allah pada pada minggu malam ya kita juga akan mengadakan pengajian apa yang insya Allah akan dibawakan oleh Al-Mukarram Bapak Ustadz Abdurrahman Wahid. Waktunya Ba'da Isya, jadi Jumat minggu malam. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti kegiatan tersebut. Alhamdulillah, kalau Ibu Bapak lihat tampilan dari host kita ini begitu ya. Ini sekarang kita sudah punya studio yang insya Allah representatif, sehingga mudah-mudahan kendala-kendala teknis yang kerap muncul ketika kegiatan daring semacam ini bisa teratasi dan semakin baik. Itu saja mungkin yang yang kami sampaikan. Jadi sekali lagi mohon maaf, mudah-mudahan ini tidak mengurangi minat kita, semangat kita untuk terus thalabul ilmu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan khairul jaza kepada Ustadz Nala Fadil, Ketua PC Al-Irsyadiyah Al-Islamiyah, yaitu Ustadz Qaid Haras. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, kita akan mulai mungkin karena alhamdulillah guru kita juga hadir di sini, yaitu Ustadz Darlis Fajar ya sebagai penggantinya. Saya Fajar Rahmanuddin dan alhamdulillah Darlis Fajar, jadi sama-sama Fajar. Mudah-mudahan, oh tidak dia juga ya? Oh belum. Dan di waktu fajar lagi. Oke, insya Allah mudah-mudahan hari ini betul-betul seperti apa yang diharapkan, kita mendapat berkat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya di sini di studio Lajnah Media dan Informasi PC Al-Irsyadiyah Islamiyah. Alhamdulillah dengan qudrat Allah Subhanahu Wa Taala kita bisa mengadakan kajian ini di tempat yang insya Allah berkah, dan apabila mungkin kepada irsyadiyin ataupun para simpatisan semuanya yang mau bersilaturahmi, silakan untuk datang ke Jalan Al-Irsyad Al-Islamiyah Cikutra, Bandung, Jawa Barat. Dan bisa bersilaturahmi lagi ke SD kita juga di sana karena kita studionya bertepatan dan bersamaan juga di gedung SD IT Al-Irsyad Al-Islamiyah. Ataupun mungkin bisa bersilaturahmi juga di sekolah SMP-nya, RQ-nya yang berada di Jalan Cikutra, tepat di seberang Gor Cikutra. Alhamdulillah, terima kasih kepada yang sudah hadir. Luar biasa banyak juga di sini. Dari mulai simpatisan luar ataupun guru-guru juga terima kasih. Dan kami mengingatkan juga ada informasi tentang kegiatan SD Al-Irsyad Islamiyah dari RQ juga, TK juga, SMP, yaitu hari ini akan mengadakan acara yang sangat luar biasa besar dan bermanfaat juga insya Allah, yaitu parenting bisa mengikuti di link yang insya Allah kami berikan dan player-playernya sudah disebarkan, yaitu bersama Al-Hafiz Ustadz Suherman. Jadi insya Allah nanti bisa mengikuti juga sekitar jam 8 sampai jam 11 dengan temanya yaitu The Best Way Ever, mengenai tentang bagaimana mendidik dan membimbing generasi Islami. Trik jitu membimbing generasi Islami, insya Allah. Bagaimana Ustadz? Ada yang sudah bisa sudah masuk? Oke, belum ada. Ya, studio Lajnah ini sebagai penanggung jawabnya alhamdulillah ada Kang Mirza ya, Kang Mirza Hamzah juga yang dari Saung Mirza, beliau adalah ahli IT dari PC Al-Irsyad Islamiyah. Jadi kalaupun mungkin nanti ada beberapa acara yang bisa bekerja sama, ini bisa langsung dengan Kang Mirza sebagai host kita kali ini. Seperti itu. Untuk menunggu kita akan tilawah terlebih dahulu mungkin sekitar 5-10 menit. Apabila memang belum ada, nanti kita informasikan terlebih dahulu informasi yang lain.
Dari sana. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. نصر الله والفتح ورأيت الناس. Itu Ustaz Dardes sudah hadir di ruang ini. Hadir ya? Padahal, Ya. padahal. Namanya siapa ya? Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Masya wabarakatuh. Allah, Ahlan wa luar sahlan, biasa. Ustaz. Kita bertemu tatap muka seperti ini, luar biasa bahagia. Nah ini saya selalu ikut kajian beliau ini. Kemarin kita juga bertemu dan pernah mengisi juga di SD kami, SD Alisa Islamiyah. Waktu itu menjadi guest teacher juga ya di yang biasanya beliau ini jemaahnya luar biasa, ibu-ibu, bapak-bapak masuk juga ternyata kepada anak-anak SD luar biasa. Inilah hebatnya kan dari Pasar Ustadzina kita Fadil. Alhamdulillah, dan kita tidak berlama-lama waktu untuk mengoptimalkan waktu, dan insya Allah kesempatan kita akan langsung kepada Ustadz. Sudah siap Ustadz? Salah siap. Betul, Ustaz. Kita akan langsung mendengarkan. Jamaahnya udah pada megang Quran semua. Luar biasa akan kita dengarkan dan akan disampaikan oleh Ustadzina kita, yaitu Ustadz Daris Fajar. Kami persilakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang mana pada hari ini Allah SWT masih memberikan kita rahmat sehingga kita bisa berkumpul di Zoom dalam acara memang sudah dirutinkan kajian oleh pihak sekolah dari Al-Irsyad insyaallah. Salam dan salawat senantiasa tercurahkan kepada baginda kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan para pengikut yang akhir zaman. Jamaah rahimakumullah, di dalam kehidupan kita sebagai hamba Allah, ada satu aktivitas yang memang harus kita lakukan, dan itu merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu beramal. Ya, tugas kita, wilayah kita di bumi ini, di dunia ini adalah beramal sebanyak-banyaknya kebaikan. Kemudian, wilayah hasil adalah urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa man nasru illa min indillah. Tidak ada kesuksesan kecuali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa man nasru illa min indillah. Makanya tugas kita adalah bagaimana kita memenuhi syarat agar kita mendapatkan kesuksesan dalam kehidupan. Dan itu adalah, nah, amalan ini yang harus kita jaga agar tetap menjadi amalan kita. Karena ternyata ada amalan-amalan yang orang tidak bisa menjaganya, akibatnya amalan itu menjadi amalan yang sia-sia, amalan yang tidak ada nilainya, amalan yang tidak berguna. Nah, ini yang harus kita waspadai. Para ulama dahulu, kaum ulama salaf dahulu itu, dia membaca ayat yang sebenarnya ayat ini kalau kita baca gitu jamaah, ayat ini ditujukan orang zalim. Tetapi ada satu penggalan kalimat yang membuat para sahabat, sebagian, kemudian para ulama, itu menangis membaca ayat ini. Yaitu surat 39 ayat 47. Jamaah kalau bawa Al-Quran silakan dibuka, atau yang membawa acara silakan dibuka dan tolong dibacakan ayatnya. 39 ayat 47. Mangga.
Baik, semester saat. 39. Ya. 47. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna lilladzina zalamu ma fil ardi jami'an ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. Jamaah rahimakumullah, kalau kita perhatikan ayat itu, Allah berfirman walau anna lilladzina zalamu, ditujukan pada orang zalim. Jikalau sekiranya orang-orang zalim, walau anna lilladzina zalamu ma fil ardi jami'an, memiliki apa yang ada di bumi seluruhnya, jami'an kata Allah. Wa mislahu ma'ahu, ditambah lagi sebesar itu pula, sebanyak itu pula, 2 kali bumi dengan segala isinya. Secara logika aja nggak akan mungkin orang zalim menguasai itu semua kalau tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Makna yang kedua adalah mereka mendapatkan mafil ardi jami'an, bumi dengan segala isinya dengan cara zalim. Apakah korupsi, apakah pokoknya intinya menghalalkan segala cara. Zalam. Ya. Artinya dia mendapatkan itu semua dengan cara-cara yang tidak Allah perintahkan, dengan cara-cara yang Allah larang justru. Yaitu dengan cara menipu, berbuat curang, menghalalkan semua cara. Padahal kita dipindahkan Allah untuk mencari rezeki yang halal dan thayyib. Kan begitu. Nah, begitu mereka melihat azab Allah Subhanahu wa taala orang zalim, harta yang mereka mendapatkannya dengan gila-gilaan dengan cara yang zalim, artinya tujuan hidupnya bukan Allah, tujuan hidupnya adalah memperkaya diri, tujuan hidup ada dunia. Begitu melihat azab Allah, itu akan dilepas harta itu sebagai tebusan supaya Allah tidak mengazab dia. Laftadau bih ya min su'il azab yaumal qiyamah. Tapi Allah mengatakan dengan satu penggalan kalimat terakhir, inilah yang para ulama salaf, para sahabat sebagian menangis baca ayat ini. Wa badalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun. Jelaslah bagi mereka dari Allah Subhanahu wa taala azab yang tidak mereka perkirakan. Nah, salaf kaum terdahulu itu menangis baca ayat ini. Mereka khawatir gitu. Amalan-amalan soleh mereka tidak menyelamatkan dari azab. Kan ini. Makanya kalau kita perhatikan surat punten Kang, surat 16 ayat 97 ya. Mangga Kang di Ausdi. Surat 16 ayat 97. Billahi minasyaitonir rajim. Man 'amila salihan min dzakarin aw unsa wa falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Shadaqallahul adzim. Lihat ayat itu. Amalan soleh seseorang itu bisa menyelamatkan dari azab Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah menjanjikan kepada orang beramal soleh, man amila soliha, baik itu laki-laki maupun perempuan, bahwa mukmin dan dia beriman, yang pertama falanuyannahu hayatan thayyibatan, Allah akan memberikan kehidupan yang baik di dunia. Yang kedua, Allah akan membalas dengan balasan terbaik di akhirat. Balasan terbaik di akhirat apa? Bebas dari azab Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang soleh itu menangis baca ayat ini dikhawatirkan apa? Amalan-amalan yang dia amalan solehnya tidak menyelamatkan dia dari azab Allah SWT. Makanya mereka menangis. Mereka khawatir dapat azab yang mereka tidak pernah sangka-sangka, yang tidak pernah mereka perhitungkan, yang tidak mereka tahu. Wa badalahu minallahi ma lam yakunu yatasibun. Nah, Imam Ibnu Rajab dalam
pembahasan ayat ini, beliau menyampaikan paling tidak ada 7 golongan orang-orang yang amal solehnya laksana debu yang berterbangan. Artinya, amalan-amalannya tidak mengantarkan dia, tidak menyelamatkan dia mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, atau malah menimpakan dia untuk mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik, summa nauzubillah min dzalik. Nah, ini yang kita khawatirkan. Yang pertama, golongan yang pertama, orang yang amal solehnya tidak mengantarkan dia mendapatkan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang takjub bi amalihi. Takjub dengan amalannya. Jamaah rahimakumullah. Kalau orang sudah bangga dengan amalannya, berarti dia tidak ikhlas berbuat. Dia berbuat hanya untuk mendapat pujian. Dia berbuat, dia bangga bahwa dia telah melakukan sesuatu yang baik. Gitu. Dia sebut-sebut kepada orang lain. Ya. Kalaupun nggak disebut-sebut, dia merasa membanding-bandingkan amalan dirinya dengan amalan orang lain. Saya lebih baik dari dia. Ingat, bagaimana iblis diusir oleh Allah dari surga karena ada perasaan takjub pada dirinya. Takjub pada dirinya. Dan Rasulullah mengatakan, wasalasu minal muhlika, 3 hal yang akan menghancurkan manusia, kata baginda Rasulullah SAW. Yang pertama adalah jelas syuhun sadidun, pelit yang keterlaluan, bakhil. Nah, yang kedua kata Rasulullah SAW, kata baginda SAW, bangga kepada dirinya di atas orang lain. Ya. Nah, kalau ini dia takjub bi amalihi, dia bangga dengan amalannya. Dia bangga dengan amalannya. Maka ayatnya sangat jelas, Allah mengatakan wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Al-Furqan ayat 23. Kata Allah, akan dihadapkan semua amalan-amalan orang itu, semua manusia yang beramal dengan amalan-amalan, seluruh amalannya min amalin, seluruh amalannya yang dia lakukan ketika hidup di dunia, mereka bangga dengan itu. Kata Allah, faja'alnahu haba'an mansura. Lalu Allah jadikan semua amalan itu seperti debu yang berterbangan. Tidak ada nilai sama sekali. Na'udzubillah min dzalik, summa na'udzubillah min dzalik. Nah, ini jangan sampai kita merasa bangga dengan amalan kita. Berbuatlah kita ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa, dengan seluruh-seluruhnya. Berbuat kita itu karena Allah SWT. Sebagaimana kita maaf buang hajat, nggak akan pernah kita lihat, nggak akan kita apa segala macam, yang udah selesai buang sudah selesai. Bahkan kalau dia menggunakan maaf kloset duduk, itu begitu kita sesuatu itu keluar kemudian dipencet supaya cepat pergi gitu loh. Keluar lagi, pencet lagi, dia cepat pergi supaya tidak baunya menyebar kemana-mana, kan begitu. Nah, begitulah kita beramal soleh kepada Allah SWT. Setelah berbuat, sudah serahkan ke Allah SWT. Ya. Sampai digambarkan, orang menggambarkan tentang keikhlasan seperti itu. Nah, ternyata enggak juga. Banyak orang menyebut-nyebut. Banyak orang bangga dengan amalannya. Sebagaimana iblis diusir. Diusirnya oleh Allah, iblis itu bukan sekedar dari surga, tapi menjadi hamba Allah diusir. Diterhina. Ditetapkan kehidupannya akan abadi di neraka. Kan begitu. Karena dia merasa lebih baik dari Adam. Ketika ditanya oleh Allah, kenapa kau tidak sujud ketika kau perintahkan untuk sujud pada Adam? Dia mengatakan, ana khairu minhu. Aku lebih baik darinya, ya Allah. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api, sementara Adam kau ciptakan dari tanah. Cuman tanah, ya Allah. Bandingkan dengan api, hebat api. Saya bertanya kepada jamaah semua yang hadir di sini, gitu. Ya, kalau bisa jawab, enggak, silakan jawab. Tanah itu suci bukan? Enggak, Kang? Tidak. Hah? Suci. Tanah itu selama ini pemikiran kita lihat tanah itu suci atau kotor? Kalau zahir mungkin kotor ya. Kotor. Padahal tanah itu adalah Suci. suci, mensucikan. Kalau kita nggak ada air, tayamum dengan apa? Dengan tanah. Berarti kita diciptakan oleh Allah dari benda suci. Kan min turab, min tin, dari tanah. Ya, makanya bayi yang lahir dalam keadaan fitrah, bersih. Yang menjadikan dia Yahudi Nasrani adalah ya kedua orang tuanya gitu. Kan begitu.
Ini yang pertama. Makanya jangan bangga dengan amalan kita. Semua kita ikhlaskan lillahi ta'ala. Sudah selesai, sudah berbuat, sudah selesai. Mau dipuji orang, mau tidak dipuji orang, bukan urusan saya. Nah, kayak begitulah. Maka amalannya akan ditetapkan sebagai amalan oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Ini yang pertama. Yang kedua, kata Imam Rajab adalah orang yang meremehkan dosa. Nah, ini. Kalau tadi bangga dengan amalannya, yang kedua adalah meremehkan dosa. Kalau orang yang meremehkan dosa, dianggap dosa itu kecil dengan istighfar beres, ya, maka orang itu akan habis amalannya. Kenapa? Untuk menutupi dosa-dosanya itu. Kan bagiannya membuat perumpamaan orang yang ada di tengah lembah, gelap gulita, kemudian masing-masing orang mencari kayu bakar, dan kayu bakar masing-masing dapat satu, ditumpuk-tumpuk-tumpuk, apinya menjadi besar. Nah, itulah dosa seperti itu. Ya kan? Kalau misalnya satu orang megang satu satu kayu dibakar, ya kayak obor lah. Tetapi ketika ditumpukan menjadi tumpukan api unggun, dan itu besar apinya, maka itulah dosa. Tidak ada dosa kecil kalau dikerjakan berulang kali. Dan tidak ada dosa besar kalau diiringi dengan istighfar dan taubat dan nasuha. Kan begitu. Intinya bukan kepada kecil dan besarnya, intinya adalah diulang-ulang nggak. Berhenti tidak. Kalau berhenti, nggak ada dosa besar. Allah akan mengampuni kullu jami'an, kata Allah. Semua dosa akan diampuni oleh Allah SWT kecuali syirik. Gitu. Selama dia bertobat. Karena Allah suka dengan orang bertobat. Makanya kekuatan istighfar itu dahsyat luar biasa. Nah, solusi dari yang pertama dan yang kedua adalah bagaimana kita memperbanyak dosa. Ini kisahnya di Al-Quranul Karim surat An-Nur ayat 15. Ada Aisyah radhiyallahu anha yang difitnah oleh orang munafik. Difitnah oleh munafik, disangka berselingkuh, kemudian nggak sedikit orang-orang mukmin ikut menyebarkan berita bohong itu. Dengan menganggap enteng, dengan menganggap ringan. Silakan Kang. Surat An-Nur ayat 15. Surat An-Nur ayat 15. Ya. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. Sadaqallahul azim. Lihat. Ini kisah bagaimana perkataan yang disebarluaskan orang munafik diikuti oleh orang beriman dengan yahtasibunahu hayyinan. Menyangka itu sesuatu yang ringan. Wa huwa indallahil azim. Padahal di sisi Allah adalah urusan besar. Allah mengatakan, wa huwa indallahil azim. Di sisi Allah itu adalah hal yang besar. Maka kalau zaman sekarang nih, dengan teknologi handphone, broadcast itulah yang disebut dengan lisan, yang disebarkan begitu ringannya, begitu entengnya, ternyata tinggal selesai, ternyata hoak, langsung minta maaf, punten tadi hoak, afwan tadi hoak, bayangkan. Dengan sangat entengnya dia mengatakan minta maaf itu hoak. Betapa sakitnya orang yang difitnah dengan berita-berita yang tidak benar itu. Teringatlah dulu saya ketika kasus 6 anggota FPI yang menjadi korban gitu kan. Besoknya di-share itu gambar wajah orang yang lagi senyum dengan mengatakan subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Lihat wajahnya syahid, dia tersenyum. Ternyata orang itu masih hidup. Besoknya dia tampil lagi di sebuah video, dia mengatakan saya masih hidup, orang Kalimantan, sok coba. Itu sesuatu yang baik, tidak isinya fitnah, tidak isi menyakiti orang, tapi bohong gitu. Kebohongan disebarkan. Makanya kita jaga lisan kita jaga jempol kita agar amalan-amalan kita yang sudah sedikit bisa dipertahankan sebagai amalan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan izinnya. Makanya banyak orang-orang yang merugi gitu. Wajar kalau mengatakan wal asri innal insana lafi khusr. Sungguh manusia dalam kerugian. Ya. Seperti itu. Karena tidak mampu menjaga amalannya dengan baik gitu.
Terutama di kalangan apa nih? Di kalangan ibu-ibu paling banyak berita-berita kayak begini. Ya nggak? Betul nggak? Broadcast ya Allah, Masya Allah. Jawab adalah orang yang beramal soleh tetapi menzolimi orang lain. Dia beramal soleh rajin, tetapi dia masih menzalimi orang lain dengan cara lisannya itu, kata-katanya itu. Kalau di zaman sekarang ya itulah status-status, komen-komen, kan gitu. Ya, suatu saat kan Baginda menanyakan kepada sahabat, ada yang kenal dengan wanita itu. Abdullah bin Ibnu Umar mengatakan, dia adalah ahli ibadah ya Rasulullah. Ya abidah ya Rasulullah. Dia adalah ahli ibadah. Kata Rasul, bukan, dia ahli neraka. Kagetlah Abdullah bin Umar. Kemudian dia datangi ke lingkungan rumahnya dan ternyata ketahuan. Kenapa Baginda mengatakan dia ahli neraka kalau dia tidak bertaubat adalah dia menyakiti tetangga kiri kanan depan belakang dengan lisannya. Sehingga Baginda mengatakan afsalakhat pada benil Adam, kebanyakan dosa manusia adalah di lisanihi, ada pada lisannya. Suatu saat sahabat dengan Baginda jalan melewati pasar daging kambing, gitu, daging kibas. Gitu. Kemudian sahabat berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, daging mana yang paling enak di antara daging kambing ini? Rasul mengambil lidahnya. Sahabat yang lain mengatakan, ya Rasulullah, kalau gitu daging yang paling nggak enak, yang paling buruk yang mana? Lagi-lagi Rasul mengambil lidahnya. Sehingga sahabat berkata, ya Rasulullah, kenapa kau ambil lidah yang sama? Padahal yang kami tanyakan berbeda. Jawaban Baginda adalah dengan lisan ini kita bisa mendapat ridho Allah, dengan lisan ini kita bisa mendapat murka Allah Subhanahu wa taala. Jaga lisan. Hifzul lisan. Jaga lisan. Gitu. Dan ini yang paling nggak tahan di zaman sekarang tentang itu. Lisannya diwakilkan dengan jempolnya. Karena ketika kita ngetik, kita sambil berkata sebenarnya, coba aja ngetik. Saya akan. Dalam hati kita berkata, saya akan. Karena memang itulah. Ketikan itulah ucapan kita. Maka kita jaga diri kita dari hal demikian. Nauzubillah min dzalik. Jangan sampai kita merugi orang yang kita merasa bangga dengan amalan, ternyata nggak ada apa-apanya gitu. Itu yang keberapa? Yang ketiga ya. Yang keempat. Yang keempat kata Al-Imam Ibnu Rajab adalah orang yang beramal salah, beramal sia-sia, tapi merasa sudah berbuat baik. Ini digambarkan oleh Allah SWT dalam surat Al-Kahfi ayat 103 104. Angga Kang. Al-Kahfi 103 104. Sampai Allah memerintahkan Baginda untuk mengatakan, الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. Sadaqallahul Azim. Ya, sadaqallahul azim. Allah mengatakan apa? Baginda diperintahkan, kul, katakan kepada Baginda, disuruh diperintahkan oleh Allah mengatakan kepada sahabat-sahabatnya, hal nunabbiukum. Maukah kamu aku beritahu sesuatu? Yang disebutkan oleh Baginda firman Allah, alladzina aksarin, orang yang rugi. A'mala, amalan-amalannya. Artinya mereka mengerjakan amalan banyak, tetapi aksarin, rugi gitu loh. Siapa dia? Kata Allah, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Orang yang melakukan perbuatan sia-sia, mereka menyangka sunnah, sudah merasa berbuat baik. Rugi. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Ini biasanya adalah orang-orang yang nggak punya ilmu dalam beramal, hanya ikut-ikutan. Contoh, sujud sholat. Kata Baginda 7 titik. 2 telapak tangan, 2 lutut, 2 ujung jari tekukan jempolnya, dan satu paket kening dan hidung. Harus nempel ke tempat sujud. Perhatikan orang sholat. Kalau saya perhatikan orang sholat sunat adalah kebanyakan hidungnya tidak nempel. Karena kalau sholat berjamaah nggak mungkin kita merhatikan orang lain. Sholat sunatnya perhatikan. Tidak nempel hidungnya. Dan saya yakin banyak jamaah sholat sujudnya tidak nempel hidungnya bukan karena sengaja, bukan karena itu yang diperbuat. Hanya nggak tahu ilmunya. Sehingga dia marah sudah sholat.
Karena sebagian ulama mengatakan orang yang sujudnya tidak nempel hidungnya, itu dianggap belum sholat. Walaupun ada sebagian ulama juga mengatakan hukumnya hidung tidak nempel dalam sholat makruh gitu. Artinya sholat tetap sah. Tapi sebagian besar mengatakan tidak sah. Dia merasa sudah berbuat baik. Ternyata belum. Maka ini harus diperhatikan. Mau tidak mau. Makanya orang murid. Jadi tidak hanya muridnya diajar, tapi juga orang tuanya dibagi ilmu. Subhanallah gitu. Agar semuanya sama-sama masuk surga. Kan enak kalau masuk surga bareng-bareng, betul nggak? Iya kan? Masuk surga terus borong-borong, berbondong-bondong. Kan ayatnya juga Zumar itu jelas sekali. Al-Hasr ya, surat Al-Hasr bagaimana Zumaro berbondong-bondong. Biimanin. Kalau gitu. Al-haqna zuriyatuhum. Allah akan mengumpulkan zuriyatahum. Allah akan mengumpulkan juga di surga dengan anak cucu mereka. Bayangin. Janji Allah kepada orang beriman. Enak masuk surga bersama keluarga. Subhanallah. Ya, alhamdulillah walillahil akbar. Makanya kita hati-hati lah. Ya. Jangan sampai ya kita nggak punya ilmunya dalam beramal. Akibatnya nggak dapat terima dari Allah amalannya. Kenapa? Tanpa ilmu. Banyak orang berbuat itu tanpa ilmu. Nah, mudah-mudahan dengan terus belajar agama nih pengajian insya Allah. Itu yang keberapa? Yang keempat. Ya. Yang kelima. Ya, yang kelima adalah orang yang beramal soleh tapi nggak bersyukur. Ya. Rasa syukurnya ini tidak ada. Suatu saat Sufyan Ats-Tsauri berkata kepada Rabi'ah Al-Adawiyah, aku ingin mendapat ridhonya, ridho Allah maksudnya. Kemudian Rabi'ah Al-Adawiyah mengatakan pada Sufyan Ats-Tsauri, bagaimana mungkin kau akan mendapat ridho Allah sementara kau tidak ridho kepada Allah? Kaget gitu kan, seorang ulama besar. Apa maksudmu gitu? Ya, seharusnya ridho pada Allah itu adalah dengan cara ketika mendapat nikmat kau bahagia, dan ketika mendapat sesuatu yang bukan kenikmatan, sesuatu yang tidak kau sukai, engkau tetap bahagia. Itulah ridho kepadanya. Nah, sekarang kan banyak mengeluh terhadap apa yang Allah berikan. Apalagi ngeluhnya di status lagi, sok coba. Di sosial media lagi. Tulis dia begini, ya Allah, hidup kia-kia teuing geuning, sok coba. Dia lupa, baginda mengatakan, waman asbaha, barang siapa yang di pagi harinya yasku mengeluhkan kesulitan hidupnya kepada saudaranya, di pagi harinya, maksudnya pagi itu mewakili encan ge acan can naon-naon geus ngeluh gitu teh pagi-pagi teh, bahasa Sundana teh. Mengeluh kesulitan hidupnya kepada saudaranya, kata baginda, sesungguhnya yang dia keluhkan kepada saudaranya adalah Allah Subhanahu wa taala, karena enggak ridho dengan apa yang Allah berikan, apa itu yang tidak suka. Maka ridho kita kepada Allah itu dua, nikmat dengan syukur, musibah dengan sabar. Sabar itu perwakilan bentuk ridho kita terhadap apa yang Allah tetapkan kepada kita, terhadap sesuatu yang tidak menyenangkan kita. Ridhonya dengan sabar. Nah, cuman masalahnya selama ini kita perhatikan orang banyak diberikan image tentang susah, tentang sulit, itu sebagai sesuatu yang gagal dalam hidupnya. Itu masalahnya. Kalau kita ikut pelatihan-pelatihan jadi orang kaya, orang-orang miskin dianggap orang yang nggak sukses, orang gagal katanya begitu. Padahal Allah sudah mengatakan pada kita, dia lebih percaya kepada coach, lebih percaya kepada trainer ketimbang Allah SWT. Padahal Allah sudah mengatakan, ya alladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah, innallaha ma'as-sabirin. Hei orang-orang yang beriman, minta tolonglah kepada Allah melalui sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Kurang apa Allah mengatakan innallaha ma'as-sabirin. Lalu Allah ceritakan tentang kesulitan hidup kan, ayat berikutnya. Walaupun ada satu ayat kesana nggak nyambung. Wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tash'urun. Ini sepertinya tidak nyambung karena Allah mengatakan janganlah kamu mengatakan kepada orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati. Padahal dia hidup di sisi Allah, kamu saja tidak tahu. Lanjutan ayatnya tentang kesulitan hidup. Wa nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsi minal amwali wa anfusi was samarat. Ditutup dengan kata wa basyiris sabirin. Beri kabar gembira kepada yang sabar. Siapa yang sabar? Alladzina idza asabathum musibah
Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baru Allah mengatakan bentuk kebersamaan Allah dengan orang-orang yang sabar itu apa? Allah mengatakan, ya ulaika alaihim salawatu min rabbihim. Allah bersalawat buat mereka orang yang sabar. Dan ulama tafsir menyebutkan salawatnya Allah kepada orang yang bersabar ketika dapat musibah adalah 2. Ampunan dosa, diangkat derajatnya nanti di akhirat oleh Allah SWT. Subhanallah. Boleh jadi ada orang yang amal ibadah sedikit, tapi dia bersabar dengan kesusahan, dia tetap beribadah, tetap beramal dengan ikhlas pada Allah, Allah angkat derajatnya. Diberikan lagi musibah, dia sabar, diangkat lagi derajatnya. Diberikan lagi musibah, dia sabar, diangkat lagi derajatnya. Sehingga diwafatkan dengan seringan-ringannya, husnul khotimah, dan ditempatkan sesurga bersama baginda Rasulullah SAW. Bisa jadi. Karena Rasul pernah mengatakan kepada sahabatnya, aku rindu dengan umatku. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, bukankah kami umatmu? Oh bukan, kamu adalah sahabatku. Umatku adalah yang tidak hidup bersamaku, tidak pernah tinggal bersamaku, tapi dia mencintai aku. Aku rindu. Kapan kerinduan Rasul akan bertemu dengan umatnya yang tidak pernah hidup bersama Rasul? Saat di surga. Mudah-mudahan kita termasuk dalamnya. Amin. Sallu ala Nabi. Ini gambaran buat kita. Makanya kita jaga diri kita. Ya. Jangan sampai tidak bersyukur. Lihat, iblis mengganggu manusia, targetnya bukan murtad. Murtad itu bonus buat iblis. Iblis mengganggu manusia cuma 1, agar tidak bersyukur. Cok buka suratnya. Surat Al-A'raf, Kang, ayat 17. Ya, surat Al-A'raf ayat 17. Enggak. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. صدق الله العظيم. Lihat, target iblis mengatakan wala tajidu. Sehingga engkau tidak menemukan aksarihim, kebanyakan dari manusia syakirin, tidak bersyukur. Target iblis cuma 1, mengganggu manusia, menjadikan tidak bersyukur pada Allah. Maka amalan kebaikannya menjadi sia-sia. Jadi kebanyakan orang yang kurang bersyukur itu amalannya itu hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Dan itu banyak kayak begitu. Sholat asal sholat. Nah kita jaga ini. Terutama kebanyakan di kalangan ibu-ibu paling banyak yang kayak begini. Makanya di neraka paling banyak siapa? Ibu-ibu. Wanita, ibu-ibu. Wanita. Karunya ibu-ibu. Wanita. Dan ternyata wanita yang paling banyak. Dan ambilin air, ambil niri. Ya Allah ya Rabb. Padahal itu pintu surganya itu. Pintu surganya seorang wanita adalah ridho suaminya gitu. Karena gitulah, karena kehel, karena naon gitu. Ya Allah ya Rabb. Enggak bersyukur mendapat suaminya. Kenapa? Naon duit asal tikwai itu. Enggak bersyukur. Saya ingin sampaikan pada jamaah, wahai jamaah, dunia itu bukan apa yang terlihat. Dunia itu bagaimana kita melihat. Jadi bagaimana kita melihat? Contoh, uang 5.000, punten, saya nanya kepada jamaah yang sudah unmute. Uang 5.000 itu uang besar, uang kecil? Jujur, jawab terus terang. Uang 5.000 besar kecil? Kecil, ya kan? Sekarang uang 5.000, masih uang 5.000, saya kasih ke anak muda yang suka pakai periwitan di perempatan jalan. Saya kasih 5.000. Nah, kata dia gede kecil. Uangnya berubah nggak? Uangnya berubah nggak? Nggak kan? Jadi yang berubah apa? Cara memandang uang. Lagi. 100.000 dibawa ke mall, gede kecil. Kecil. 100.000 dimasukin
Kehese tah. Kunaon susurian? Kunaon jamaah susurian? Ngaraos. Yang serikeun saha? Abdi ngalira. Nah, itulah bedanya orang beriman sama yang imannya lemah. Kalau orang beriman tahu salah lain seuri, istighfar, yuk kalau kesesurian sok coba. Astagfirullah, istighfar, astagfirullah. Nah, ini yang terjadi. Nah, ini yang paling banyak terjadi zaman sekarang, inilah update status gitu. Hari ini hujan, dijawab temennya, udah tahu. Saya ingin sampaikan berjamaah, jangankan hal-hal yang tidak menyenangkan kita sampaikan dunia publik. Yang nikmat-nikmat aja tidak semuanya bisa kita share. Benar nggak? Contoh kisahnya Nabi Yakub. Mimpi apa? Bulan, matahari, bintang semuanya sujud kan, sajidin kata Nabi Yusuf. Aku bermimpi ya Bapakku, bulan, matahari, dan bintang sujud kepadaku. Apa jawaban bapaknya kepada Yakub? Jangan kau ceritakan kepada saudaramu. Bayangkan. Padahal itu kenikmatan. Saya nanya ke Kang Eman. Kang Eman, punten Kang Eman. Yang SMP IT Alisat Bandung. Hubungan suami istri dalam bahasa Arab. Kenikmatan. Wah, nikmat. Boleh nggak kita ceritain ke orang lain? Boleh nggak? Tidak boleh. Boleh, baginda marah. Padahal nikmat itu. Artinya apa? Tidak semua kenikmatan bisa kita. Ini semua di-share. Ibu-ibu nge-share. Ya Allah, alhamdulillah engkau telah memberikan aku suami yang soleh. Nikmat Allah mana lagi yang kamu dustakan? Share, gambar foto mesraan. Di restoran, foto dahareun. Share, nikmat Allah mana lagi yang kamu dustakan? Gak semua orang bisa ke restoran. Gak semua orang sedang mengalami kebahagiaan. Begitu ngeliat ada keluarga yang kayak begini-begini, sombong, norak. Bayangkan, mengundang orang untuk suuzon pada kita. Karena gak semua kenikmatan bisa kita ceritakan. Gak semua kebaikan bisa kita share. Kita jaga ini. Jangankan yang buruk gitu. Yang nikmat aja nggak semua kita share. Nah, apalagi yang tidak enak. Kita bersabarlah dengan cara, boleh kita cerita kepada orang, tapi orang tertentu tidak di dunia publik. Itu menunjukkan kita tidak bersyukur, tidak ridho dengan apa yang Allah tetapkan sebagai sebuah kesusahan. Padahal Allah sudah mengatakan pada kita dengan tegas surat Al-Anbiya 35. Kang, punten Kang. Siap. 35. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut walanabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Ya. Allah sudah menyatakan Allah akan menguji dalam dua hal, syarri wa khairi. Syar, khair, keburukan, kebaikan. Allah rasakan itu. Dan Allah mengawali dengan satu ayat yang dahsyat. Kullu nafsin za'iqatul maut. Semua yang bernyawa pasti akan mati. Artinya kenikmatan di dunia nggak akan abadi. Sementara. Maka Allah akan menguji kamu dengan kebaikan dan keburukan. Ini juga pernyataan kepada kita semua orang beriman bahwa ketika kita susah, jangan bersedih hati. Karena susah itu bukan suatu kegagalan hidup. Kenapa ada ayat Allah tadi saya belum bahas tentang wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat. Kenapa Allah mengatakan di tengah-tengah kesusahan hidup itu ada satu ayat, jangan kau mengatakan kepada orang terbunuh di jalan Allah itu mati, padahal dia hidup, kamu sendiri tidak tahu. Saya tanya kepada jamaah, dalam pertempuran kalau ada orang yang terbunuh, ada orang yang tewas, biasa secara umum saya katakan. Kalah. Sama seperti zaman sekarang, orang yang susah, yang miskin, nggak punya duit, disebut apa? Gagal dalam hidup tuh. Jangan contoh anak itu tuh. Gagal itu hidupnya. Lihat aja hidupnya susah. Lihat aja hidupnya masalah mulu. Gitu. Allah udah menyampaikan pada orang yang susah. Selama dia susah, selama dia beriman, selama dia beramal, masih yakin dengan Allah SWT, itu bukan kegagalan. Allah sudah mengampuni dosanya, Allah sudah mengangkat derajatnya di akhirat nanti insya Allah.
Itu seharusnya kita berpikir sehingga kita nggak mudah mengeluh kepada sembarang orang. Kita bertahan dengan kesabaran. Bahkan sabar itu nggak berbatas, lipat ganda. Habis. Orang yang beramal tapi nggak bersyukur. Karena target kita adalah syukur. Allah mengatakan wa inna hadaina sabil. Sesungguhnya kita menghadiahkan satu jalan as-sabil pakai alif lam. As-sabil imma syakiran wa imma kafura. Cuma dua terhadap jalan Allah itu yang satu itu. Ada yang bersyukur, ada yang kufur. Bersyukur itu dengan cara kita menerima apapun keputusan Allah dengan lapang dada, dengan ridho. Sebagaimana doa Nabi Adam ketika diusir dari surga ke dunia, dia berdoa, ya Allah, kau tetapkanlah keyakinanku kepadamu dengan mantap yang mana dalam hatiku, agar aku menerima apapun keputusanmu tentang aku. Subhanallah. Ya, makanya para orang tua, para guru, tahan jempol. Oke? Dengan apa yang susah. Kieu-kieu teuing geuning hirup teh. Sabaran. Yang dikeluhkan itu Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Itu yang kelima ya. Yang keenam. Yang keenam adalah orang yang ria. Nah, itu udah pasti itu, dan itu disebutnya munafikun. Jadi ciri munafik selama ini kita pahami ada 3. Ini yang masyhur ya, berkata dusta, berkhianat ketika dikasih amanah, kemudian ingkar ketika janji. Ini yang paling masyhur 3 golongan, 3 ciri orang munafik. Lalu Allah tambahkan 2 lagi dalam surat An-Nisa ayat 142. Mangga Kang bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. Sadaqallahul azim. Lihat. Tambahan ciri orang munafik oleh dalam surat An-Nisa ayat 142. Kata Allah yang pertama, "Idza qamu ila shalah qamu kusala yuraunan nas." Hanya ingin ria. Dia malas tuh ibadah. Dia ibadah terpaksa karena dilihatin orang gitu loh. Malu lah enggak sholat depan orang banyak. Yuraunan nas. Yang kedua, la yazkurunallaha illa qalila. Tidak berzikir kecuali sedikit. Ya, orang yang ria ini jelas itu amalannya tertolak. Ya, tertolak. Ya, dalam ayat ini tegas sekali, dan ternyata tempatnya orang munafik itu di mana? Bacakan 145-nya, Kang. 145. Innal munafiqina fid darkil asfala minan nar wa lan tajida lahum nasira. Nauzubillah min dzalik. Kata Allah, orang munafik itu tempatnya di mana? Fid darki asfali minan nar. Keraknya neraka, paling dasarnya neraka. Walan tajidah, tidak ada ditemukan bagi mereka seorang penolong pun. Artinya apa? Mereka kekal. Dan celakanya jamaah, orang munafik itu disebut munafik mesti ada syarat. Syaratnya beragama Islam. Betul tidak? Betul tidak? Syarat munafik itu bisa disebut munafik, syaratnya dia beragama Islam. Karena kalau nggak beragama Islam ya kafir. Karena dia beragama Islam, tapi hatinya 4-5 hal ini ada pada dirinya, itulah munafikun. Artinya kita peluangnya lebih besar gitu loh. Jadi orang munafik karena muslim, maka jaga ikhlasan kita, jaga diri kita. Jangan sampai kita termasuk yang wabadalahu minallahi ma lam yakunu yahtasibun. Na'udzubillah min dzalik. Berjelas bagi mereka dari Allah azab yang mereka tidak sangka, yang tidak mereka perkirakan. Merasa berbuat ternyata diazab. Ingat gak kisah ahli ilmu, ahli jihad sama ahli infak? Ya kan? Yang diadili oleh Allah Subhanahu wa taala, ahli ilmu ditanya kenapa nikmat Allah mana? Apa nikmat Allah apa?
Apa yang kau lakukan dengan hidup di dunia dengan nikmat-nikmat aku berikan kepadamu? Jawaban dia, aku menuntut ilmu, aku ajarkan orang dengan ilmumu, agar harapan aku mendapat ridhomu. Kata Allah, kadzabta, engkau bohong. Kau ingin disebut orang alim, ingin disebut seorang ulama, ingin disebut seorang ustadz, ingin disebut seorang yang beken gitu. Apa kata Allah? Pada malaikat, seret wajahnya, lemparkan dia ke neraka. Yang kedua adalah orang yang berinfak. Dengan hartanya apa yang kau lakukan selama hidup dunia? Dia jawab, aku berbagi kepada orang lain, menolong orang lain karena ridhomu ya Allah. Engkau bohong, kadzabta. Engkau yang disebut dermawan, yang disebut sebagai orang yang banyak menolong orang lain. Wahai malaikat, seret wajahnya, lempar ke dalam neraka. Dan satu lagi orang berjihad. Berjihad, amalan yang luar biasa. Dijawab dia, aku berjihad karenamu ya Allah, karena orang kerjaanmu ya Allah. Kata Allah, kadzabta, kau bohong. Kau hanya yang disebut pahlawan, yang disebut pemberani. Ya malaikat seret wajahnya, lemparkan. Tiga-tiganya masuk neraka. Padahal amalannya luar biasa. Nuntut ilmu itu disamakan dengan jihad. Berinfak itu luar biasa. Sedekah itu luar biasa. Yang ketiga adalah jihad, apalagi. Ternyata semuanya masuk neraka. Nah, kita jaga diri kita. Dan yang terakhir, yang ketujuh, adalah orang yang masih berbuat haram yang mengakibatkan amalannya habis, kecuali amalan tauhidnya tersisa. Suatu saat dalam sebuah hadis, saya redaksinya agak panjang, saya baca terjemahan aja. Baginda mengatakan, suatu hari nanti dia memilih kiamat, datang umatku bawa amalan. Amalannya seperti gunung Tihama Baydon dalam bahasa hadisnya. Gunung Tihama itu gunung yang besar, Baydon warnanya putih. Artinya apa? Dari kejauhan kelihatan. Tapi kata baginda, oleh Allah dijadikan amalan itu seperti debu yang berterbangan. Maka muncul ayatnya, ayat tadi, surat Al-Furqan ayat 23. Nah, sahabat berkata, ya Rasulullah, siapa mereka? Apa ciri-ciri mereka? Ceritakan pada kami, agar kami tidak termasuk golongan mereka. Apa kata baginda? Mereka saudara-saudara kalian. Mereka hidup bersama kalian. Mereka beribadah sebagaimana ibadah kalian. Mereka sholat malam sebagaimana kalian sholat malam. Yang membedakan mereka dengan kalian, mereka dikala sendiri masih melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Suatu saat ada penelitian, 10 handphone mahasiswa diambil, dikumpulin. 10 handphone mahasiswa. Diminta jangan pakai password. Dinonaktifkan passwordnya. Oke, diperiksa. Dari 10 handphone, 8 handphone berisi gambar porno. 2 handphone tidak berisi gambar porno. Karena apa? Handphonenya jadul. Nggak ada internetan. Allahu Akbar. Tapi bagus dia nggak mau beli internet, nggak beli handphone yang mahal-mahal. Kenapa? Menggoda internetnya. Bagus dia. Jangan disuuzonkan oleh kita. Wah, terang aja handphone jadul. Coba kalau nggak jadul, wah pasti ada tuh. Nah itu kan nyamain dia tuh. Nauzubillah min dzalik. Nah, ketujuh golongan ini mudah-mudahan terhindar dari kita. Ya, insya Allah jamaah. Mudah-mudahan. Ya. Sehingga kita, amalan kita ditetapkan oleh Allah sebagai amalan dan akan dibalas oleh dengan balasan terbaik di surga nanti insya Allah. Walau alam bisawab, mungkin itu yang saya sampaikan. Kita habiskan dialog saja. Aku qauli hadza astaghfirullahi wa lakum innahu ghafurur rahim. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz dari Fajar. Dan sekarang alhamdulillah pemaparan yang sangat luar biasa. Ternyata mendapat respon yang sangat luar biasa juga. Ada beberapa pertanyaan Ustaz yang sampai kepada kami. Dan kita akan pilih terlebih dahulu. Mohon maaf tidak akan semuanya karena waktunya ini tinggal 10 menit lagi mungkin ya. Aduh, terkarawas pisan. Mohon maaf sekali, tapi kita akan pilih saja. Yang pertama ini dari yang tadi awal sadar ini kalau tidak salah. Ya, dari Rini Wulandari. Pertanyaannya bismillah, Ustadz Afwan izin bertanya, bagaimana membedakan amal yang ingin dijadikan syiar kebaikan, contohnya baksos dengan menjaga diri dari takjub dengan amalan kebaikan seperti poin 1 yang disampaikan tadi. Jadi bagaimana cara membedakan amal yang ingin dijadikan syiar seperti itu? Innamal a'malu binniyat. Itu baginda menyampaikan. Semua perbuatan itu pasti ada niatnya. Makanya orang-orang mukmin itu niatnya ajaknya naonnya istiqomah gitu, tidak goyang gitu. Dapat pujian tidak dapat pujian dia tetap nggak ada masalah baginya. Tapi kalau ada perasaan-perasaan ingin disebut, perasaan-perasaan ingin dipuji, itu akan dia merasa dia telah berbuat baik, kok dia yang dipuji bukan saya. Nah itu namanya takjub bi amalihi.
Kalau itu nggak ada, insya Allah ikhlas, insya Allah. Maka jaga. Maka kenapa Allah perintahkan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Allah perintahkan itu. Nah, caranya apa? Perbanyak istighfar makanya. Lihat, baginda mendapat kemenangan. Iza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Allah perintahkan istighfar mendapat kemenangan. Kenapa? Supaya enggak ujub bahwa kemenangan itu dari Allah, bukan kehebatan kita berbuat. Sebagaimana Qarun Allah ceritakan kan, ketika ditanya dari mana kau dapat harta? Innama utituhu 'alal ilmi. Aku dapatkan ini karena kepintaranku, karena kehebatanku. Aku ikut pelihatan ikut pelihatan ini, aku coba berjuang segala macam. Itulah karena jeripayahku. Bukan. Minallah. Allah berikan. Makanya Allah juga diingatkan oleh Allah kepada kita surat Al-Hadid ayat 23, Kang, dibacakan. Al-Hadid ayat 23. Kata Allah. Iya. Temu? Belum. Ya. Bentar, jadi grogi. Beri cantak senkengi. Oke, Al-Hadid ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dikailah. Cepat. Oke. Kenapa? Mana? Hilang. Tadi lancar, sekarang jadi susah. Bismillahirrahmanirrahim. 23. 23. Sayyidah. Likai la ta'saw ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sadaqallahul azim. Apa kata Allah? Yang demikian itu Allah hendak mempertegas saja bahwa apa yang luput itu jangan sedih. Karena Allah berkehendak itu. Dan apa yang kamu dapatkan dari Allah jangan bangga. Karena memang semuanya dari Allah SWT. Dan Allah nggak suka dengan orang yang bangga, lagi menyombongkan diri. Takjub di amalihi. Nggak suka Allah. Allah ingatkan itu. Jadi kalau kita dapat sesuatu, syukuri karena Allah SWT. Lepas sesuatu, ya sudah, nggak usah bersedih. Dah, memang itu Allah berikan agar kita semua bisa ditebus oleh Allah dosa-dosa kita dengan cara kesusahan yang Allah berikan kalau dia bersabar dengan itu, gitu loh. Diangkat derajatnya oleh Allah agar bisa sesurga bersama baginda. Ya Allah, ya Rabb, mudahkan ya Allah. Kita ingin sesurga sama baginda. Kan begitu. Nah, jadi niatnya, makanya supaya niatnya kita ajak dan istiqomah, banyak istighfar insyaallah. Ya, gitu. Siap. Terima kasih, luar biasa. Dan satu lagi mungkin langsung ya, kita perkenankan untuk langsung yang mau bertanya untuk bisa di-unmute mungkin langsung bertanyanya. Tadi dari chat ini luar biasa, sekali lagi mohon maaf belum bisa membacakan seluruh pertanyaannya karena banyak, dan mungkin ada yang mau langsung bertanya dari belum ada. Oke, kalau tidak ada kita tanya berarti satu lagi. Oh. Ya. Dari Kang Den Mustafa atau Ustadz Den Mustafa bertanya, ini mungkin pertanyaan terakhir karena kita akan ada beberapa kegiatan setelah ini. Mohon maaf, Ustadz. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Afwan bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga, Ustadz. Kiat apa saja agar kita selalu menerima ketentuan atau takdir atas apa yang terjadi dalam setiap kejadian? Jadi gini ya, kiatnya sederhana. Ini masalah pemahaman dia terhadap Allah Subhanahu wa taala. Makanya trust itu harus dibangun, kepercayaan itu harus dibangun, dan itu iman bahasa kita. Ya kan? Maka Allah sama menekankan bahwa mukmin. Ya. Contoh misalnya suratnya surat Al-Isra ayat 19. Makanya Ustaz Enden baca Al-Isra 19. Standing? Ya. Al-Isra ayat 19, surat 17 ayat 19.
saya saja baca mungkin ya. A'udzubillahi Enggak. Boleh, Ya. enggak. وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. Siapa yang menginginkan kehidupan akhirat, masuk surga, ya kan? Wasa'yuhum wasa'alaha sa'yaha, ya. Wasa'alaha salah. Sa'ya itu usaha yang keras, usaha yang sungguh-sungguh, nggak main-main gitu. Jadi serius dia. Ya. Tapi ditutup dengan ditambahkan dengan wa huwa mu'min, dan dia beriman. Oleh Allah apa? Ulaika sa'yuhum. Allah berterima kasih kepada orang-orang yang menginginkan surga, tapi terima kasih bukan kepada keinginan surganya, tetapi kepada usaha dia untuk mendapatkan surganya. Jadi usahanya. Karena memang wilayah kita wilayah beramal, bukan wilayah hasil. Wilayah beramal. Saya nanya ke Ustadz Enden, Nabi Nuh alaihissalam itu gagal nggak dalam membangun rumah tangga? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan. Kalau secara ini anaknya kan tidak ini ya, ada yang ya dalam artian Kan'an dan ini tidak ikut ya, ada beserta istrinya. Ya. Kebanyakan begitu orang berpikir. Coba buka suratnya, surat At-Tahrim ayat 10, 66 ayat 10, baca sekali. Karena tugas kita bukan hasil, ending itu bukan urusan kita. Kita hanya punya harapan, ending itu adalah harapan kita. Agar kita punya usaha yang jelas, usaha yang pugu, usaha yang terarah, dengan kita punya endingnya pengen apa. Tetapi urusan ending, urusan Allah SWT. Coba buka suratnya. Bacakan. Ini berapa, San? Ayat 10, At-Tahrim ayat 10. Surat 66 ayat 10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'atan Nuhin wa imra'atan Lut. كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. Lihat, subhanallah. Ayat itu tegaskan dua hamba kami yang soleh. Berarti Nabi Nuh sama Nabi Lut tidak gagal dalam hidupnya. Karena memang Allah kehendaki. Nabi. Nggak mungkin Nabi berharap keluarganya gagal. Tapi kalau udah Allah berkehendak, nggak ada yang bisa berbuat. Kata Allah kan, kedua hamba kami yang suatu nggak bisa berbuat apapun terhadap istri. Karena Allah sudah tetapkan. Wakhilah. Dan Allah berkata kepada kedua orang itu, apa? Dakhuluha, masuk ke dalam neraka. Tetapi yang kita perhatikan bagaimana Nabi Nuh alaihissalam dengan Nabi Lut alaihissalam itu nggak pernah berhenti untuk mendakwahi keluarganya. Bahkan menjelang anaknya dimakan oleh air bah, dia masih sempat-sempatnya berdoa dengan nada yang tinggi, ya Allah, dia anakku, selamatkan dia. Allah berfirman, laisa min ahlika ya Nuh, dia bukan lagi keluargamu ya Nuh. Tetapi tetap usaha dia tetap jalan, menjelang anaknya akan tenggelam, dia masih sempat-sempatnya juga berdoa pada Allah SWT. Ini untuk menunjukkan orang tua kita nggak boleh membenci anak kita, nggak ada istilah gagal. Sebandel apapun anak kita, selama kita masih hidup, masih ada kesempatan jadi orang baik, insya Allah. Maka nggak boleh begitu. Karena saya bertemu sama orang tua, saya udah nganggap lagi bukan anak saya saat. Kenapa? Susah dia diatur. Kalau macam udah saya usir dia. Allahu Akbar, ya Allah, ya Allah. Padahal 3 hal yang akan pernah putus bagi orang yang beriman meninggal: ilmu yang bermanfaat, amal jariah, anak yang soleh. Tetap itu optimis kita. Selama kita belum meninggal, selama kita belum meregang nyawa, masih ada kesempatan untuk berbuat dakwah kepada keluarga kita. Nah, seperti itu. Ketika hasilnya, terserah Allah SWT. Karena Allah nggak akan bertanya amal-amal yang lain, kecuali memang amal yang dilakukan. Maka kata Allah begitu, watilka umurul khalat laha makasabat wa alaiha makasabat wa la tus'aluna ma kanu ya'malun. Allah nggak akan menanyakan kepada kamu tentang amalan orang lain. Nggak. Nah, itu dia. Jadi, intinya sampai detik terakhir menjelang ajal, nggak pernah boleh kita pesimis terhadap Allah. Rahmat Allah luas. Ya. Sehingga dengan insya Allah gitu loh. Allah akan memberikan kita banyak kebaikan dengan situasi apapun. Sehingga kita tetap nggak akan membedakan apakah
ini baik, apakah ini susah atau tidak, kita akan bedakan. Kita akan siap menerima itu semua dengan satu kesikap tadi, yaitu iman kepada rukun iman yang keenam. Apa rukun iman yang keenam? Iman kepada qada dan qadar kan. Nah, qadar itu adalah sesuatu yang sudah terjadi, yang sedang berlangsung di kita, di takdir Allah. Ya sudah, kita sabar dengan cara bukan cicing. Kita bisa lebih sabar lagi insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, barakallah. Terima kasih kepada semuanya, terutama kepada guru kita Ustadz Alif Fajar untuk pada kesempatan kajian subuh virtual kali ini. Sebelum terakhir, mungkin Ustadz apakah berkenan untuk memimpin doa untuk nanti penutupan di pagi hari ini setidaknya. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hamdan syakirin hamdan naimin. Hamdan wafin wa ikafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika azimi sultanik. Radina billahi rabba wa bislami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa yafiyatan fil jasad. Wa ziratan fi ilmi wa barakatan fi rizki wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan minal maut. Allahumma hawin alaina fi sakatil maut wa najatan minan nar wa minal hisab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana Hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih banyak kepada guru kita Ustadz Alif Fajar untuk kesempatan pagi kita ini. Mudah-mudahan kita bisa bersilaturahmi lagi. Dan sebelum kita akhiri, mungkin ada informasi terlebih dahulu dari Ustadz Khalid Haras, mungkin dari PC Al Islamiyah. Iya, syukran Ustadz Pak Alif Fajar sudah berkenan berbagi ilmu dengan kami. Ya, mudah-mudahan insyaallah pada kesempatan lain Ustadz masih berkenan untuk hadir di majelis virtual ini. Oh ya, kepada jemaah kami ingatkan bahwa insyaallah besok Ahad malam ya pada Isya, insyaallah kita juga akan mengadakan kajian virtual begitu ya, yang akan menghadirkan Ustadz Abdurrahman Wahid. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan peluangan waktu kepada kita sehingga kita senantiasa terus bisa meningkatkan diri kita dengan terus thalabul ilmi. Terima kasih sekali lagi kepada semuanya. Al-afu minkum jika dalam pelaksanaannya masih ada gangguan kendala teknis. Syukran, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada semuanya. Alhamdulillah. Ya, silakan Ustaz. Terima kasih. Alhamdulillah di penghujung acara ini kita sudah mendengarkan paparan dari materi yang sangat luar biasa dengan 7 orang, 7 golongan yang sudah beramal tapi amalnya akan menjadi seperti debu. Mudah-mudahan kita terjauh dari golongan tersebut. Informasi yang sudah disampaikan tadi oleh Ustadz Khalid Haras tentang pengajian yang akan dilaksanakan, mudah-mudahan kita bisa ikuti. Dan juga ada informasi juga, insya Allah setelah ini kita akan ada parenting juga dari sekolah Al-Irsyad Al-Islamiyah dari mulai pukul 8 sampai pukul 11 yang berkaitan dengan bagaimana mendidik anak berdasarkan Al-Quran, yaitu solusi jitu membimbing generasi Islami. Terakhir, mohon maaf dari kami apabila ada kesalahan. Saya Fajar Rahman Hujatul Islam bersama Kang Mirza dari studio Lajnah Media dan Informasi PC Al-Irsyad Al-Islamiyah Bandung. Astagfirullahaladzim walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa nih untuk kepanitia sebaiknya kalau masih memungkinkan kita evaluasi ya, adakan evaluasi.
Jadi fadhol kepada partisipan kalau mau live, dan khusus untuk teman-teman panitia kalau bisa kita live dulu karena kita akan sedikit mengevaluasi untuk supaya lebih baik lagi.